Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Ii Supratul Markiah. Pada hari ini Ibu akan menyajikan materi kelas 4 tema 1 subtema 1 tentang bunyi. Apa kabarnya anak-anak kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, minimal dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan pakai sabun, 2. Menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu pun akan selalu mengingatkan kalian untuk mengisi link kehadiran yang telah Ibu share. Anak-anak, ada kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk KD pengetahuannya yaitu 3.6. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Untuk KD keterampilannya 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini: 1. Melalui materi yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran ini, siswa mampu memahami pengertian bunyi dengan benar. 2. Melalui materi yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran, siswa mampu memahami sifat-sifat bunyi dengan benar. 3. Melalui tugas praktik mandiri di LKPD, siswa mampu melakukan percobaan tentang bunyi dengan benar. Baiklah anak-anak, untuk penyajian materi pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. 2. Perambatan bunyi membutuhkan medium padat, cair, dan gas. 3. Bunyi dapat dipantulkan, diserap, dan dipadukan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah gamelan, alat-alat musik seperti gamelan, suling, trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan gendang yang dipukul. Berikut video yang Ibu tampilkan adalah tentang contoh sumber-sumber bunyi. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar nih. Pernahkah kamu memukul gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Jenis-jenis bunyi. 1. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. 2. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Terdapat jenis bunyi lainnya, yaitu 1. Nada, 2. Desah, dan 3. dentum.
Nada merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Desah merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Dentum merupakan bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Perambatan bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media penghantar. Dan 3. Ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau di ruang hampa. Contoh perambatan bunyi. 1. Bunyi merambat melalui media udara, yaitu semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. 2. Bunyi merambat melalui zat cair. Nah, suara lumba-lumba yang tertangkap radar, kapal selam itu adalah contohnya. 3. Bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer agar terdengar dengan cukup jelas. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Pemantulan bunyi menghasilkan 1. Bunyi yang memperkuat bunyi asli, 2. Gaung atau kerdam, dan yang ketiga gema. Bunyi yang memperkuat bunyi asli, di mana bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pemantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar dengan jelas. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap juga loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau peredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau peredam. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. 1. Resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan benderang. Adapun resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Demikian anak-anak materi yang Ibu sajikan tentang bunyi.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya menutupnya dengan pembacaan doa kembali. Terima kasih kepada kalian yang telah ikut melaksanakan pembelajaran pada hari ini dan menyimak video yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.